Mohon perhatian, untuk sebuah instruksi dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin, SH, MH. Dimohon Bapak dan Ibu sekalian, untuk memperhatikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama pimpinan Mahkamah Agung, saya menginstruksikan kepada seluruh warga Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk selalu melaksanakan hal-hal sebagai berikut. 1. Menjunjung tinggi integritas serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja yang dapat merusak nama baik Mahkamah Agung dan lembaga peradilan. 2. Memegang prinsip kejujuran dan kemandirian serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan jabatan. 3. Berperan aktif dalam mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan kerja masing-masing. 4. Memberikan contoh dan keteladanan yang baik bagi lingkungan kerja serta lingkungan masyarakat pada umumnya. 5. Patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa menjalankan kode etik dan pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, instruksi ini saya sampaikan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua warga Mahkamah Agung dan badan peradilan di seluruh Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat MA, tahukah Anda bagaimana cara mendapatkan informasi perkara di Mahkamah Agung? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Mahkamah Agung menerbitkan SK KMA Nomor 1 Datar 144 Tahun 2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan. Sehingga Mahkamah Agung menciptakan sistem informasi perkara
untuk mengecek perkara yang sedang diperiksa di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Lalu, bagaimana cara mengaksesnya? Pertama, buka situs www.mahkamaagung.go.id. Setelah itu, akan muncul tampilan halaman beranda website Mahkamah Agung. Kemudian, gulir ke bawah dan pilih menu perkara pada bagian aplikasi eksternal. Kemudian, muncul halaman pencarian info perkara. Masukkan nomor perkara pada kolom pencarian. Namun, apabila Anda tidak mengetahui nomor perkara, Anda bisa memasukkan nama pihak. Kemudian, pilih jenis perkara yang sesuai. Setelah itu, klik CAPTCHA, lalu klik cari. Setelah itu, akan muncul hasil pencarian. Carilah sesuai dengan pencarian Anda. Untuk melihat status perkara secara keseluruhan, klik lihat detail. Kemudian akan ditampilkan informasi yang lebih rinci, seperti tanggal masuk perkara, nama pihak, nama-nama majelis hakim, status, tanggal putus, amar putusan, dan tanggal kirim ke pengadilan pengaju. Jika Anda ingin mengunduh salinan putusan, Anda bisa langsung klik salinan putusan. Anda akan terhubung ke website direktori putusan dan bisa mengunduh salinan putusan secara langsung. Video edukasi Pengadilan Negeri Seirampah mengenai pembantaran. Setiap orang memiliki hak yang melekat pada dirinya yang merupakan pemberian Tuhan. Hak tersebut ialah hak asasi manusia. Hak asasi manusia telah dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Salah satu bentuk hak asasi manusia adalah pembantaran. Pembantaran merupakan penangguhan penahanan atau tidak dihitungnya masa selama terdakwa dirawat di rumah sakit di luar tahanan sebagai penahanan. Konsekuensinya, masa pembantaran tidak ikut dihitung sebagai pengurangan penahanan. Permohonan pembantaran dapat diajukan melalui PTSP Pidana Pengadilan Negeri Seirampah. Pembantaran dapat diajukan dengan membawa setiap persyaratan, yaitu 1. Surat rujukan atau rekomendasi dari dokter lapas. 2. Surat pemberitahuan dari lapas. Kedua syarat ini didapat pemohon dari lapas tempat terdakwa ditahan. 3. Surat permohonan pembantaran yang ditulis sendiri oleh pemohon. 4. Fotokopi KTP pemohon. Fotokopi KK pemohon. Fotokopi surat kuasa jika pengajuan diwakili oleh pengacara. Prosesnya, setelah petugas PTSP Pidana menerima permohonan, Panmut Pidana akan memeriksa kelengkapan permohonan. Kemudian diteruskan kepada hakim untuk dipertimbangkan. Jika permohonan disetujui, panitera pengganti akan membuat konsep penetapan. Lalu penetapan ditandatangani oleh hakim. Selanjutnya, penetapan akan diberikan oleh petugas PTSP Pidana kepada pemohon. Kelompok masyarakat rentan yang hendak mengajukan pembantaran terhadap keluarganya di Pengadilan Negeri Seirampah tidak perlu khawatir karena sudah ada petugas PTSP yang khusus membantu masyarakat kelompok rentan. Pengadilan Negeri Seirampah juga telah memiliki fasilitas yang ramah bagi kelompok rentan. Pemenuhan fasilitas yang ramah terhadap difabel merupakan upaya penjaminan hak asasi manusia oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terus berinovasi untuk memberi kemudahan bagi kelompok rentan melalui aplikasi e-berpadu atau elektronik berkas pidana terpadu. Berikut adalah cara mengajukan pembantaran melalui e-berpadu. Selamat datang di video tutorial pendaftaran pembantaran melalui e-berpadu. Keluarga terdakwa dapat memohonkan pembantaran terhadap terdakwa berdasarkan surat rekomendasi dokter lapas bahwa terdakwa membutuhkan rawat inap di rumah sakit.
Petugas lapas yang telah terdaftar dapat login di aplikasi e-Berpadu dengan mengisi email dan password. Lalu centang pada bagian "Saya bukan robot", kemudian klik login. Petugas dapat mengajukan pembantaran dengan pilih e-Pembantaran. Klik menu tambah untuk pengajuan permohonan pembantaran yang baru. Petugas mengisi data terdakwa yang akan dibantarkan lalu mengisi identitas pemohon serta alasan pembantaran. Petugas akan mengunggah surat pemberitahuan dari lapas beserta surat rekomendasi dokter lapas, lalu kirim permohonan. Petugas pengadilan akan menerima permohonan pembantaran dan meneruskan permohonan kepada majelis hakim. Akan muncul notifikasi kepada petugas bahwa permohonan pembantaran telah diterima dan ditelaah. Jika majelis hakim menerima permohonan, maka petugas pengadilan dapat memilih menu permohonan disetujui pada kolom status permohonan, mengisi nomor dan tanggal penetapan, serta mengunggah penetapan pembantaran, lalu pilih kirim penetapan. Setelah penetapan dikirim, pada akun petugas lapas, status permohonan akan berubah menjadi permohonan disetujui, lalu klik ikon cetak untuk mencetak penetapan. Sehingga penetapan inilah yang menjadi dasar terdakwa menjalani rawat inap di rumah sakit di luar lapas. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pembantaran dapat diakses melalui e-Baper atau e-book alur permohonan izin pembantaran melalui barcode yang tertera. Tutorial pendaftaran perkara secara elektronik atau e-court. Persembahan dari Pengadilan Negeri Seirampah. Hai Sobat MA, perkenalkan saya Camer, cakap mendaftar e-court perdata. Saya akan menjelaskan. e-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online atau e-filing, pembayaran pajak, biaya secara online atau e-payment, pemanggilan elektronik atau e-summons, persidangan online atau e-litigation. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Pendaftaran e-court dapat dilakukan oleh pengguna terdaftar atau advokat, pengguna lainnya atau non-advokat seperti perseorangan, pemerintahan, badan hukum, atau kuasa insidentil. Berikut tata cara pendaftaran perkara e-court. Langkah pertama adalah Anda harus memiliki akun pada aplikasi e-court. Untuk pengguna terdaftar atau advokat dapat dilakukan mandiri atau di luar kantor pengadilan. Sedangkan untuk pengguna lainnya, langkahnya sebagai berikut. Pertama, datang ke kantor pengadilan. Kedua, ambil nomor antrian. Ketiga, menghadapi petugas pelayanan pojok e-court dan Anda akan dilayani oleh petugas. Keempat, siapkan dokumen seperti KTP atau SIM atau paspor. Kelima, selanjutnya mengisi formulir pembuatan akun e-court. Keenam, kemudian petugas pojok e-court akan membuatkan akun Anda sesuai formulir yang telah diisi. 7. Terakhir, petugas pojok e-court akan memverifikasi akun yang telah dibuat. Setelah terverifikasi dan terdaftar, Anda akan menerima notifikasi via email berupa username dan password untuk login e-court. Bagi Anda pengguna lain atau non-advokat yang ingin mendaftarkan perkara secara elektronik, wajib menyiapkan dokumen gugatan atau permohonan dalam bentuk PDF dan dokumen atau RTF. Kedua,
scan bukti awal seperti buku nikah dan KTP dalam bentuk PDF. Kemudian selanjutnya kita lihat video tata cara tahapan pendaftaran perkara pada e-Cert bagi pengguna lainnya. Setelah terdaftar dan mendapatkan akun e-Cert Anda, sudah dapat mendaftarkan perkara secara online yang dapat diakses melalui tautan https://ecert.mahkamahAgung.go.id. Langkah pertama, masukkan username dan password untuk login. Kedua, dari halaman utama setelah login, pilih menu tambah, pendaftaran perkara. Ketiga, pilih jenis perkara, kemudian pilih tambah gugatan, tekan tombol tambah gugatan. Keempat, selanjutnya pilih pengadilan yang dituju. Kelima, dengan menekan tombol lanjut pendaftaran, pada tampilan ini, pengguna akan mendapatkan nomor registrasi online dan nomor perkara. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online, tekan tombol daftar. Keenam, selanjutnya isi data pihak seperti penggugat dan tergugat. Tekan tombol tambah pihak. Setelah terisi lengkap, tekan tombol simpan untuk menyimpan informasi. Ketujuh, untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, tekan tombol upload berkas. Pada tahapan ini, pengguna perlu mengunggah berkas gugatan dalam bentuk PDF dan dokumen atau RTF. Selanjutnya, upload bukti awal berupa KTP, buku nikah. Untuk melanjutkan, tekan tombol lanjut perhitungan SKUM Panjar Perkara. 8. Setelah selesai melengkapi data pendaftaran dan dokumen-dokumen pendukung, pengguna akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik SKUM atau e-SKUM yang digenerate secara otomatis oleh sistem. Tekan checklist setuju dan untuk melanjutkan, tekan tombol lanjut pembayaran. 9. Telah mendapat taksiran panjar atau e-SKUM, pengguna akan mendapatkan nomor pembayaran atau virtual account sebagai rekening virtual untuk melakukan pembayaran. Setelah dibayar, maka status pembayaran akan berubah menjadi sudah dibayar. 10. Sampai di sini, tahap pendaftaran online telah selesai. 11. Selanjutnya, pengguna tinggal menunggu proses validasi dan verifikasi dari pihak pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara. Anda akan menerima nomor perkara melalui email. 12. Dengan mendapatkan nomor perkara, maka seluruh proses pendaftaran telah selesai dan pengguna tinggal menunggu pemanggilan dari pengadilan. Pengguna juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga informasi dapat tersampaikan dengan cepat. Baik para pencari keadilan, itulah informasi mengenai pendaftaran perkara secara online atau e-Cert. Jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut, silakan akses website resmi dan sosial media seperti IG dan Facebook. Atau langsung datang ke layanan pojok e-Cert di kantor pengadilan. Dengan menggunakan e-Cert, maka Anda akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran biaya. Dan dengan e-Cert, proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat, dan biaya lebih ringan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.